Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sudawira Channel. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sejarah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dikisahkan Syekh Maulana Hasanuddin Banten, Sultan pertama adalah seorang waliullah, putra ketiga dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Pertama kali datang ke Banten atas perintah ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Sultan Maulana Hasanuddin Banten berangkat dari Cirebon seorang diri tanpa pengawalan. Pertama kali beliau singgah di Gunung Munara, Bogor selama 14 hari. Dari sini beliau diarahkan melakukan perjalanan ke wilayah barat lagi menuju Pulau Sari Pandeglang. Hingga Gunung Karang terdapat kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Ajar Dumas yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun, sang raja dan rakyatnya merupakan penyembah batu kala itu. Syekh Maulana Hasanuddin diarahkan menyebarkan agama Islam ke daerah itu. Akan tetapi beliau tidak langsung masuk ke Pulau Sari. Beliau terlebih dahulu singgah di Banten Girang di daerah Sungai Dalung Serang, merupakan pintu gerbang memasuki wilayah kerajaan koloni Pakuan Pajajaran. Kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin di Banten Girang disambut hangat oleh kakak beradik yang menampuk jabatan di situ, yakni Ki Ajarjong dan Ki Ajarjo. Keduanya bahkan langsung bersyahadat dan memeluk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian Syekh Maulana Hasanuddin memberi nama dengan julukan Ki Mas Jong untuk Ki Ajarjong dan Ki Agusjo untuk Ki Ajarjo. Mereka berdualah yang pertama memeluk Islam di daerah Banten kala itu. Ki Mas Jong dan Ki Ajarjo merupakan sahabat sekaligus murid serta murid setia Syekh Maulana Hasanuddin. Mereka bertiga lalu mendatangi Prabu Pucuk Umun di Pulau Sari untuk memeluk Islam. Akan tetapi ajakan itu ditolaknya. Prabu Pucuk Umun justru menantang dan ingin menjajal kesaktian Syekh Maulana Hasanuddin di hadapan para ratu Pakuan dan Pajajaran, daerah Tegal Papak Waringin Burung. Seperti dikisahkan di kisah-kisah cerita yang lainnya, bahwa Prabu Pucuk Umun menantang adu ayam jago. Jika kamu bisa mengalahkan ayam jagoku, maka aku akan menyerahkan kerajaan dan wilayah kekuasaan kepadamu, dan aku akan ikut agamamu, ujar Pucuk Umun. Lalu Sultan Maulana Hasanuddin pun menyanggupi tantangan Pucuk Umun tersebut. Setelah ditentukan waktu dan tempatnya, Sultan Maulana Hasanuddin berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan ayam jalak putih yang mampu mengalahkan dan mempermalukan sihir Prabu Pucuk Umun. Sedangkan ayam jago Pucuk Umun begitu besar dan dibungkus baja berjalur besi yang ganas, hasil sihirnya Pucuk Umun. Pertarungan pun terjadi. Kedua ayam jago saling menyerang dan saling mengadu kekuatan.
Begitu juga dengan Prabu Kucukumun dan Sultan Maulana Hasanuddin. Tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayam jagonya dapat mengalahkan ayam jagonya Kucukumun. Walhasil, ayam jago Sultan Maulana Hasanuddin mampu mencabik-cabik dan mengalahkan ayam jagonya Prabu Kucukumun. Namun demikian, janji Prabu Kucukumun tidak ditepati. Dirinya beserta priyayi Pakuan dan pajajaran lainnya kabur tunggang langgang ke arah pedalaman Banten. Selanjutnya, ia dan pengikutnya mengasingkan diri di sekitar Gunung Kendeng. Atas perintah Kucukumun, para pengikutnya diminta menjaga serta mengelola kawasan tersebut. Konon inilah yang menjadi awal mula Urang Kanekes yang dikenal dengan julukan suku Baduy. Sementara itu, para pengikut Kucukumun sebagian besar punggawa dan pendetanya banyak yang memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Mereka dilindungi Sultan Maulana Hasanuddin bersama Ki Mas Jong dan Ki Agus Cho untuk menempati perdusunan di wilayah Banten. Sebagai pemimpin yang baru di daerah Banten, Sultan Maulana Hasanuddin bermaksud mendirikan istana kesultanan. Hanya saja, atas saran ayahnya Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin diminta menunaikan haji terlebih dahulu. Beliau pun berangkat haji setelah berpamitan terlebih dahulu kepada muridnya Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo dengan pesan agar menjaga wilayah Banten. Setelah sampai di Mekah, Sultan Maulana Hasanuddin selain menunaikan ibadah haji juga berbaiat thariqat yang juga dianut oleh ayahnya Sunan Gunung Jati. Hanya saja tidak ada keterangan atau kejelasan beliau berguru pada siapa di Mekah. Sekembalinya dari Mekah, beliau datang kembali di Banten menemui Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo. Beliau mengajak muridnya itu berkunjung ke Lampung menemui Ratu Darah Putih. Kemudian Ratu Darah Putih diajaknya untuk masuk Islam. Kemudian Ratu Darah Putih pun langsung masuk Islam dengan penuh kesadaran tanpa peperangan. Setelah berhasil mengajak penguasa Lampung masuk Islam, Sultan Maulana Hasanuddin kembali ke Banten Girang. Beliau menunjuk Teluk Banten yang masih berbentuk rawa-rawa dan tambak sebagai basis kekuatan politiknya. Pilihan beliau jatuh pada dusun Pancangti. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin dinobatkan sebagai penguasa Pulau Jawa bagian barat, perwakilan Kesultanan Demak. Beliau disumpah jumeneng di atas batu gilang, mengikuti tradisi raja-raja Jawa. Sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552, upacara ini dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati sebagai wakil Sultan Demak. Beliau membangun pusat kekuasaan dengan terlebih dahulu mendirikan Masjid Lama Suro Sowan. Beliau menjadikan masjid sebagai pusat berkumpulnya Sultan dengan rakyatnya. Beliau dibantu oleh Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo menata kawasan Suro Sowan sebagai cikal bakal pusat pemerintahan dan perdagangan. Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan yang arif dan bijaksana.
Selain raja, beliau adalah waliullah. Beliau menundukkan lawan tanpa merendahkan mereka. Beliau sangat dihormati oleh rakyatnya, baik di Jawa Barat ataupun di Lampung. Keistimewaan beliau yang lainnya adalah keturunan raja, namun rata-rata menjadi ulama. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi dan dikebumikan di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, Sultan kedua Banten.